Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian model pembelajaran. Di sini menurut Hanafiyah dan Suhana menyatakan bahwa model pembelajaran merupakan suatu pendekatan untuk menyiasati perubahan perilaku pada peserta didik, baik secara adaptif maupun generatif. Dan juga model pembelajaran yang berkaitan erat dengan gaya belajar peserta didik dan gaya mengajar seorang guru, yang sering dikenal juga dengan style of learning and teaching. Selanjutnya, menurut Supriyono dan Sani, menjelaskan bahwa model pembelajaran adalah kerangka konseptual tentang prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai suatu tujuan belajar, baik pembelajar dan juga pengajar. Menurut Joyke, singkatnya di sini model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas dan juga media-media pendukung pada proses pembelajaran di kelas. Kemudian di sini menurut Rusman dalam bukunya yang berjudul Model-model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru mengemukakan bahwa model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum. Kurikulum ya sebagai rencana pembelajaran jangka panjang. Juga merancang bahan-bahan pembelajaran dan membimbing pembelajaran di kelas yang lain. Demikian pula, menurut para ahli lain, mengemukakan bahwa model pembelajaran merupakan kerangka konseptual, prosedural, yang sistematik berdasarkan teori dan digunakan dalam mengorganisasikan proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan belajar. Juga di sini model pembelajaran berkaitan dengan pemilihan strategi dan pembuatan struktur metode, keterampilan, dan aktivitas peserta didik yang dimiliki tahapan atau sintaks dan pembelajaran. Ciri-ciri model pembelajaran. Ciri-ciri model pembelajaran yang pertama yaitu memiliki prosedur yang sistematis. Sebuah model pembelajaran harus mempunyai prosedur yang sistematis untuk memodifikasi peserta didik yang didasarkan pada asumsi-asumsi tertentu. Kemudian, yang kedua, hasil belajar ditetapkan secara khusus. Karena setiap model pembelajaran harus menentukan tujuan-tujuan khusus hasil belajar yang diharapkan oleh para siswa secara rinci. Yang ketiga, penetapan lingkungan secara khusus, menetapkan atau menyesuaikan model pembelajaran yang spesifik dengan lingkungannya. Selanjutnya, yang keempat, mempunyai ukuran keberhasilan tertentu. Karena model pembelajaran harus menetapkan kriteria keberhasilan suatu unjuk kerja yang diharapkan dari siswa. Yang kelima, interaksi dengan lingkungan. Setiap model pembelajaran menetapkan cara yang memungkinkan siswa melakukan interaksi dan bereaksi dengan lingkungannya. Selanjutnya, model pembelajaran mempunyai makna yang lebih luas daripada strategi metode atau prosedur. Model pembelajaran mempunyai 4 ciri khusus yang tidak dimiliki oleh strategi, metode, atau prosedur. Ciri-cirinya yaitu di sini terdapat 4 ciri khusus. Yang pertama, rasional teoritik yang logis, yaitu disusun oleh para pencipta atau pengembangnya. Yang kedua, landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa belajar, yaitu buat tujuan yang bakal dicapainya. Yang ketiga, tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. 4. Lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Rahayu dari PGSD 2B. Saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dan macam-macam dari model pembelajaran. Untuk fungsi-fungsinya ada 4, yaitu yang pertama sebagai pedoman. Model pembelajaran dapat berfungsi sebagai pedoman yang dapat menjelaskan apa yang harus dilakukan oleh guru. Yang kedua, sebagai pengembangan kurikulum. Model pembelajaran dapat membantu dalam pengembangan kurikulum untuk satuan dan kelas yang berbeda dalam pendidikan. Yang ketiga, sebagai penetapan bahan-bahan pengajaran. Model pembelajaran menetapkan secara rinci bentuk-bentuk bahan pengajar yang berbeda yang akan digunakan oleh guru dalam membantu perubahan yang baik dari kepribadian peserta didik. Yang keempat,
Membantu perbaikan dalam pembelajaran. Model pembelajaran dapat membantu proses belajar mengajar dan meningkatkan keefektifan pembelajaran. Kemudian macam-macam dari model pembelajaran. Macam-macamnya ada dua, yaitu yang pertama model pembelajaran cooperative learning. Kemudian yang kedua model pembelajaran problem based learning. Saya akan menjelaskan model yang pertama, yaitu pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Pembelajaran kooperatif adalah strategi pembelajaran yang melibatkan partisipasi siswa dalam satu kelompok kecil untuk saling berinteraksi. Dalam model ini, siswa memiliki dua tanggung jawab, yaitu mereka belajar untuk dirinya sendiri atau membantu sesama anggota kelompok untuk belajar. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan partisipasi siswa dalam pengalaman, sikap kepemimpinan, dan membuat keputusan dalam kelompok. Kemudian landas pemikiran cooperative learning. Pembelajaran yang bernaung dalam teori konstruktivitas adalah cooperative learning. Cooperative learning muncul dari konsep bahwa siswa akan lebih mudah menemukan dan memahami konsep yang sulit jika mereka saling berdiskusi dengan temannya. Siswa secara rutin berkelompok bekerja sama untuk memecahkan masalah-masalah yang kompleks. Selanjutnya, efek-efek cooperative learning. Cooperative learning mempunyai efek yang berarti terhadap penerimaan yang luas terhadap keberagaman ras, budaya dan agama, sastra, kemampuan dan ketidakmampuan. Ada 3 macam hasil yang dicapai dari model pembelajaran ini, yaitu yang pertama, efeknya pada perilaku kooperatif. Yang kedua, efeknya terhadap toleransi keberagaman. Yang ketiga, efeknya pada prestasi akademik, salah satu aspek penting. Kemudian, lingkungan belajar dan sistem pengelolaan cooperative learning. Proses demokrasi dan peran aktif merupakan ciri yang khas dari lingkungan pembelajaran kooperatif. Dalam pembentukan kelompok, guru menerapkan struktur tingkat tinggi dan guru juga mendefinisikan semua prosedur. Meskipun demikian, guru tidak dibenarkan mengelola tingkah laku siswa dalam kelompok secara ketat dan siswa memiliki ruang dan peluang untuk secara bebas mengendalikan aktivitas-aktivitas di dalam kelompoknya. Selain itu, pembelajaran kooperatif menjadi sangat efektif jika materi pembelajaran tersedia lengkap di kelas, ruang guru, perpustakaan, ataupun di pusat media. Kemudian langkah-langkah cooperative learning. Terdapat 6 langkah utama atau tahapan di dalam pelajaran yang menggunakan pembelajaran kooperatif, yaitu fase pertama, menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa belajar. Fase kedua yaitu guru menyajikan informasi pada siswa dengan cara demonstrasi atau membuat bacaan. Fase ketiga adalah mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok kooperatif. Fase keempat, membimbing kelompok kerja dan belajar. Fase kelima, merupakan fase guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah dipelajari. Fase terakhir yaitu guru mencari cara-cara untuk menghargai baik upaya maupun hasil belajar individu dan kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adilanita dari PGSD 2B. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Rahma, yaitu variasi model cooperative learning. Yang pertama, STAD, Student Team Achievement Division. Ada 5 langkah yang dilakukan pada STAD, yaitu tahap penyajian materi, tahap kegiatan kelompok, tahap tes individual, tahap perhitungan skor perkembangan individu, dan tahap pemberian penghargaan kelompok. Yang kedua, jigsaw, dibentuk kelompok oleh guru, kemudian dibentuk lagi kelompok ahli. Yang ketiga, group investigation, siswa membentuk kelompok sendiri, kemudian guru memberikan materi permasalahannya, dan setiap kelompok memecahkan masalah tersebut. 4. Grup resum, dibentuk kelompok yang diberi tugas membuat resum atau rangkuman dari materi pembelajaran, kemudian melaporkan hasil resumnya.
5. Tipe mind mapping. Guru mengemukakan konsep permasalahan utama yang akan ditanggapi oleh siswa. Membentuk kelompok diskusi dengan anggota 2-3 orang. 6. Think, Fire, Share. Memberi kesempatan siswa untuk mencari jawaban tugas secara mandiri. 7. Tipe snowball throwing. Guru menyampaikan materi yang akan disampaikan. Guru membentuk kelompok dan memanggil ketua kelompok masing-masing untuk menjelaskan materi yang telah disampaikan oleh guru. 8. 2-2 tamu. Membentuk kelompok dengan anggota 4 siswa, beri tugas untuk diskusi, 2 siswa bertamu ke kelompok lain dan 2 siswa tinggal menginformasikan hasil diskusinya. 9. Time taken. Semua siswa diberi kartu bicara. Di dalam kelompok yang sudah menyampaikan pendapatnya harus menyerahkan 1 kartunya. Demikian seterusnya sampai sudah habis kartunya tidak berhak bicara lagi. 10. Debat. Guru membagi 2 kelompok peserta debat, yang satu pro dan yang lainnya kontra. Guru memberikan tugas untuk membaca materi yang akan didebatkannya. G. Karakteristik pembelajaran kooperatif. Karakteristik atau ciri pembelajaran kooperatif sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran secara tim. Yang kedua, didasarkan pada manajemen kooperatif. Yang ketiga, kemampuan untuk bekerja sama dalam keberhasilan pembelajaran. Yang keempat, keterampilan bekerja sama. H. Prinsip pembelajaran kooperatif. Terdapat 4 prinsip dasar pembelajaran kooperatif sebagai berikut. 1. Prinsip ketergantungan positif. 2. Tanggung jawab perseorangan. 3. Interaksi tatap muka. 4. Keterampilan bekerja sama dan bersosialisasi. 5. Group processing. I. Kelebihan dan kelemahan pembelajaran kooperatif. 1. Kelebihan pembelajaran kooperatif. Melalui strategi pembelajaran kooperatif, siswa tidak perlu menggantungkan pada guru. Dapat mengembangkan kemampuan siswa untuk menguji ide dan pemahaman sendiri, membantu siswa untuk respek pada orang lain dan menyadari akan segala keterbatasannya serta menerima segala perbedaannya, meningkatkan motivasi siswa dan memberikan rangsangan untuk berpikir. 2. Kelemahan pembelajaran kooperatif. Penilaian yang diberikan dalam strategi pembelajaran kooperatif didasarkan kepada hasil kerja kelompok. Upaya mengembangkan kesadaran berkelompok memerlukan periode waktu yang cukup panjang. 2. Problem based learning. A. Pengertian dan tujuan problem based learning. Pengajaran berdasarkan masalah merupakan pendekatan yang efektif untuk pengajaran proses berpikir tingkat tinggi. Pembelajaran ini membantu siswa untuk memproses informasi yang sudah jadi dalam benaknya dan menyusun pengetahuan mereka sendiri tentang dunia sosial dan sekitarnya. Pembelajaran ini cocok untuk mengembangkan pengetahuan dasar maupun kompleks. B. Tahapan-tahapan strategi pembelajaran berbasis masalah. John Dewey, seorang ahli pendidikan berkebangsaan Amerika, menjelaskan 6 langkah strategi pembelajaran berbasis masalah yang kemudian dinamakan metode pemecahan masalah problem solving, yaitu 1. Merumuskan masalah, yaitu langkah siswa menentukan masalah yang dipecahkan. 2. Menganalisis masalah, yaitu langkah siswa meninjau masalah secara kritis dari berbagai sudut pandang. 3. Merumuskan hipotesis, yaitu langkah siswa merumuskan berbagai kemungkinan pemecahan sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya. 4. Mengumpulkan data, yaitu langkah siswa mencari dan menggambarkan informasi yang diperlukan untuk pemecahan masalah. Pengujian hipotesis, yaitu siswa merumuskan kesimpulan sesuai dengan penerimaan dan penolakan hipotesis yang diajukan. 6. Merumuskan rekomendasi pemecahan masalah, yaitu langkah siswa menggambarkan rekomendasi yang dapat dilakukan sesuai rumusan hasil pengujian hipotesis
dan rumusan kesimpulan. C. Kelebihan dan kelemahan strategi pembelajaran berbasis masalah. Kelebihan strategi pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama, problem solving merupakan teknik yang cukup bagus untuk lebih memahami isi pelajaran. 2. Dapat menantang kemampuan siswa serta memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru bagi siswa. Dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran siswa. 4. Membantu siswa bagaimana mentransfer pengetahuan mereka untuk memahami masalah dalam kehidupan nyata. Dapat mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis. Kelemahan strategi pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama, manakala siswa tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka enggan untuk mencoba. 2. Keberhasilannya membutuhkan cukup waktu yang persiapan. 3. Tanpa pemahaman mengapa mereka berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari, maka mereka tidak akan belajar apa yang mereka ingin pelajari. Kesimpulan dari penjelasan di atas yaitu penggunaan mode pembelajaran yang tepat dapat mendorong tumbuhnya rasa senang siswa terhadap pelajaran, menumbuhkan dan meningkatkan motivasi dalam mengerjakan tugas, memberikan kemudahan bagi siswa untuk memahami pelajaran sehingga kemungkinan siswa mencapai hasil belajar yang lebih baik. Tiap-tiap model pembelajaran membutuhkan sistem pengelolaan dan lingkungan belajar yang sedikit berbeda. Mungkin cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.